Bertemu kembali dengan Warta Katolik. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Romo van Lith SJ. Van Lith lahir di Belanda dan masuk novisiat SJ pada tahun 1881. Ia tiba di Semarang tahun 1896 dan belajar bahasa dan adat istiadat Jawa. Sejak 1897 ia menetap di Muntilan dan beberapa tahun lamanya dengan berbagai proyek percobaan berusaha mendalami sifat dan adat istiadat orang Jawa. Atas dasar pengalaman pahit sejak semula dari tahun 1898, Van Lith menentang metode calon baptis dengan pemberian fasilitas. Ia memperjuangkan metode pengembangan kepribadian dan kepandaian orang sehingga mampu mengatur diri sendiri hidupnya dan sekaligus memperhatikan nasib sesamanya. Romo van Lith yakin bahwa kerasulan harus dimulai dari golongan atas masyarakat Jawa dan melalui kebudayaan Jawa itu sendiri. Waktu itu guru-guru masih menduduki tempat istimewa dalam masyarakat tradisional, maka Romo van Lith mengutamakan pendidikan golongan elit. Ia sangat menekankan pentingnya pengetahuan bahasa Jawa bagi para misionaris. Dialah pastor pertama yang fasih berbahasa Jawa. Ia memulai komplek persekolahan Katolik di Muntilan dengan mendirikan Quick School tahun 1904 untuk pendidikan guru bantu yang berhak mengajar di sekolah Ongkoloro. Kemudian tahun 1906 didirikan Quick School untuk guru-guru kepala. Lulusan sekolah-sekolah ini di kemudian hari menjadi perintis penginjilan di berbagai tempat di seluruh Pulau Jawa. Dua lulusan dari angkatan pertama tahun 1911 ada yang masuk Serikat Yesus. Mereka diberi pendidikan khusus lalu diberangkatkan ke Belanda untuk melanjutkan studi di seminari tinggi. Pada tahun 1907 didirikan Quick School A yang berbahasa Belanda supaya orang pribumi berdiri sama tinggi dengan orang Belanda. Sebab dengan menguasai bahasa Belanda, orang pribumi dapat menerobos tembok diskriminasi yang didirikan oleh penjajah. Penguasaan bahasa Belanda bukan untuk membuat orang Jawa menjadi orang Belanda, melainkan dimaksudkan sebagai sarana meningkatkan harkat dan martabat rakyat pribumi. Lulusan Quick School Muntilan banyak yang melanjutkan pendidikannya di berbagai perguruan tinggi seperti Sekolah Dokter, Sekolah Pertanian Bogor, dan Sekolah Hutvees di negeri Belanda. Mereka itulah yang termasuk golongan intelektual Indonesia yang pertama. Banyak murid untuk sekolah-sekolah dan asrama dipilih Romo sendiri dengan teliti, kemudian diberi pelajaran bermutu di sekolah dan dididik dengan baik dalam asrama. Setelah lulus, mereka didorong supaya meneruskan pelajaran ke lembaga-lembaga lain. Romo van Lith berbakat mendidik. Ia menghargai muridnya dan membuat mereka mengembangkan rasa hormat diri dan kemampuan prestasi. Monsinyur Sugio Pranoto menulis tentang gurunya, menunjukkan apa yang menjadi hak-hak kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, membesarkan kami menjadi ahli waris Yesus Kristus yang bermartabat. Itulah cita-cita hidupnya. Ia mendidik kami menjadi manusia yang mempunyai harkat, yang mampu berbuat sesuatu, yang mandiri dalam berkarya, yang bersedia berkorban dengan berani membela hak-hak mereka dan hak-hak agama mereka. Khotbahnya, pelajarannya, dan dialognya dengan murid-muridnya biasanya mencerminkan cita-citanya sebagai emansipasi bangsa Jawa dalam arti Katolik sejati. Romo van Lith berjuang melawan diskriminasi apapun. Waktu Van Lith masih belajar di seminari menengah, ia bercita-cita memperjuangkan kesamaan hak dan kedudukan umat Katolik di negeri Belanda. Waktu di seminari tinggi di Inggris, ia menyaksikan perjuangan emansipasi umat Katolik di Inggris setelah ditekan selama berabad-abad.
Sebagai imam muda, ia ingin mendukung perjuangan Partai Katolik Belanda melawan aneka pembatasan aktivitas misi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1904, Romo van Lith sempat membaptis 171 orang desa dari daerah Kalibawang di Sendang Sono yang sebagian masih berhubungan dengan pengikut-pengikut Kiai Sadrah. Peristiwa ini dianggap sebagai lahirnya gereja di antara suku Jawa, walaupun di beberapa tempat sudah terdapat jemaat umat Katolik yang kecil. Berhadapan dengan pemerintah, Romo van Lith membela sekolah misi dan sending dan memperjuangkan persamaan dengan sekolah negeri. Ia menganjurkan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa pribumi ke perguruan tinggi negeri di Belanda supaya memperoleh pendidikan yang sama mutunya seperti orang Belanda. Oleh karena itu, ia menganjurkan supaya Serikat Yesus mendirikan Kolose Canisius di Jakarta tahun 1927. Van Lith menjadi Dewan Pendidikan tahun 1918 dan memperjuangkan pentingnya bahasa Jawa. Pada tahun 1918 itu ia diangkat menjadi anggota Komisi Peninjau Kembali Ketatanegaraan Hindia Belanda. Ia menandatangani 2 nota minoritas yang menuntut mayoritas perwakilan untuk orang-orang pribumi dalam satu kamar atau dewan. Ia menentang posisi mayoritas orang-orang Belanda di Volksraad yang akan dibentuk dengan alasan bahwa gereja Katolik berusaha mengembangkan rakyat Jawa sepenuhnya. Sebab umat Katolik tidak berkepentingan dengan kolonialisme dan tidak pernah ikut serta dalam VOC, bahkan dilarang beribadat dalam seluruh wilayah kekuasaannya. Karena pernyataan itu, Van Lith dituduh oleh Duta Besar Belanda di Vatikan dan dicap sebagai orang yang sangat berbahaya serta kurang bijaksana. Dalam karangannya dalam majalah Student nomor 54, ia membela hak kemerdekaan orang-orang Jawa. Brosur ini dianggap politik sebagai legitimasi perjuangan politik mereka. Karangan ini mendorong anggota Panitia Sementara Katolik untuk aksi politik pada tahun 1917 untuk menyiapkan pendirian Pakempalan Politik Katolik Jawi yang menjadi pelopor Partai Katolik. Keberanian Pastor Van Lith dikritik oleh banyak orang Belanda, bahkan oleh beberapa tokoh gereja termasuk Vikaris Apostolik di Batavia. Tetapi pimpinan Serikat Yesus di Roma mendukung Van Lith sehingga ia dapat kembali ke Indonesia setelah cuti di Belanda. Ia pernah dicalonkan Sarekat Islam Cabang Serang menjadi anggota Volksraad. Setelah pemulihan kesehatannya di negeri Belanda, ia menetap di Semarang, mendirikan sekolah HIS dan mengajar di novisiat Serikat Yesus di Yogyakarta sampai meninggal pada tahun 1926. Romo Frans van Lith dimakamkan di Muntilan. Demikianlah sekilas tentang perjuangan misionaris Romo Frans van Lith SJ.